POF Ana, ku dengar suara riuh di luar kamar saat mempelai priaku datang. Orang-orang menyambutnya dengan gembira, sedangkan aku sedang meratapi nasibku sendiri di kamar. Tak lama kemudian Dija pun masuk kembali ke kamarku. Assalamualaikum nak, ucap Khadijah seraya membuka pintu kamarku. Waalaikumsalam Ja, jawabku sambil tersenyum pada Dija. Lalu Dija pun duduk di sampingku di tepi ranjangku yang sudah penuh dengan kelopak mawar. Sudah, ndak usah bersedih terus, ucap Dija agar aku tidak murung. Iya Ja, jawabku tersenyum. Entah kenapa Khadijah malah terlihat sangat bahagia, padahal aku yang akan menikah kok malah dia yang senyum sumringah. Keluarga Khairul sudah datang ya Ja, tanyaku karena aku yakin calon suamiku sudah datang dan sebentar lagi aku akan diakad. Duh, ya Allah, piye karo hatiku. Iya, wes kamu tenang saja. Khairul itu laki-laki yang baik kok. Percaya sama aku, sambung Dija meyakinkanku. Iya, aku percaya kok. Buktinya dia begitu berani datang meminangku dan menemui abahku untuk menunjukkan bahwa dia serius denganku. Ya meskipun aku sendiri tidak pernah kenal dia. Hehehehehe, jawabku menyenangkan Khadijah. Sedangkan Khadijah hanya senyum-senyum tidak jelas tanpa bisa ku mengerti maksudnya. Tak lama kemudian Umi pun masuk juga ke kamarku sambil tersenyum padaku dan Khadijah. Kini aku sudah didampingi Umi dan sahabatku di kamar ini. Mempelai prianya sudah datang ya Mi, tanyaku saat Umi sudah duduk di samping kiriku dan Khadijah di samping kananku untuk menemaniku di kamar ini. Iya nduk, nak Khairul sudah datang. Kamu pasti terkejut saat melihat betapa tampannya calon suamimu, sambung Umiku. Mungkin agar aku tidak bersedih. Hehehehehe, iya, anak kan sudah tahu waktu itu, jawabku. Lah bukan yang kemarin itu nduk calon suamimu, itu nak Zafran yang kemarin datang bersama abah mertuamu itu, jawab Umiku yang membuatku semakin bingung saja dibuatnya. Sedangkan Khadijah hanya senyum-senyum ndak jelas. Iya nah, itu Zafran, adiknya Kak Khairul. Iya Tobi, sambung Khadijah meminta pembenaran dari Umi. Iya nduk, nak Khadijah bener, jawab Umiku. Kok Khadijah tahu tentang keluarganya Khairul itu? Aku semakin bingung saja. Yo wes lah, Umi keluar dulu yo, biar kamu ditemani sama nak Khadijah saja, sambung Umi. Iya Mi, jawabku manut. Lalu Umi pun meninggalkan aku dan Khadijah berdua di kamar. Kok kamu tahu Jah kalau itu adiknya si Khairul? Tanyaku bingung saat Umiku sudah keluar kamar. Tanya saja nanti sama suamimu. Hehehehehe, jawab Khadijah yang membuatku semakin bingung. Kok Khadijah ndak cerita sama aku kalau dia kenal sama calon suamiku? Ah entahlah. Tak lama kemudian ruang di luar kamarku pun sudah terasa sunyi. Itu artinya sebentar lagi acara ijab kabul akan dimulai. Sedangkan di dalam kamar
Aku sudah getar-getir dibuatnya. Apalagi sampai nanti suamiku itu memasuki kamar ini untuk menyematkan cincin di jari manisku. Ya Allah, aku harus apa? Sudah, tenang saja nak, ucap Dijah menguatkanku. Iya neng, jawabku kaku. Tak lama kemudian suara penghulu pun sudah terdengar saat akan menjabat tangan calon suamiku dengan tangan abahku. Ya aku dinikahkan langsung oleh abahku, tapi masih ada penghulunya juga. Di sana aku semakin gemeteran saja dibuatnya. Ya Allah, sebentar lagi aku akan menjadi seorang istri. Sudah, tenang saja, ucap Dija menggenggam tanganku yang sudah berkeringat, sedangkan aku hanya bisa tersenyum. Tak lama kemudian terdengar kalimat ijab kabul antara abah dan calon suamiku itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akatuka wa zawajtuka ibnati Anna Syuratul Aisyah binti Hakim bin Malik bin Mahri. Sebut saja apa maharnya. Suara abahku yang terdengar sangat tegas saat menafalkan kalimat ijab. Hingga aku pun bisa mendengar dari kamar. Qabiltu nikah wa tazwijah bin mahri mazkuri halan. Jamu khairul itu terdengar sangat jelas. Mungkin dia melafazkannya dengan satu tarikan nafas. Tak lama kemudian terdengar teriakan sah sah sah. Itulah kata yang kudengar dari kamar saat ijab kabulnya selesai dilaksanakan. Aku sudah. Kalimatku tidak sampai karena sudah didahului linangan air mata. Seakan aku tak percaya dengan apa yang kudengar barusan. Iya nah, selamat yo, ucap Khadijah seakan paham apa yang ingin kukatakan barusan. Tapi tunggu deh, kok kayaknya barusan suara Khairul itu terdengar mirip sama suara Kak Azam. Apa pendengaranku saja yang salah yo, karena terlalu mencintainya. Entahlah, bahkan suaranya saja tergiang-giang di hari pernikahanku. Seharusnya aku sadar, sekarang aku sudah sah menjadi istri orang. Ya wes, ndak usah nangis. Terus bentar lagi suami kamu masuk ke sini buat jemput kamu dan bawa kamu keluar buat nemuin para tamu. Pesan Khadijah tersenyum bahagia. Iya jah, jawab sambil menghapus air mataku. Tak lama kemudian pintu kamarku pun ada yang membukanya dari luar. Aku yakin itu pasti suamiku yang dihantarkan abahku untuk menemui dalam kamar ini. Khadijah pun hanya tersenyum padaku.